Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Muhammad Rijal. Malam ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana sih membangun blog itu sebagai aset digital kita, atau topik apa yang kira-kira menarik untuk kita tulis biar jadi aset digital dan itu bisa digunakan sebagai jangka panjang. Untuk Anda yang baru memulai membuat aset digital melalui blog, Anda bisa membeli domain di mana aja, boleh di situs Indonesia atau di provider luar negeri boleh mengcustom domain dengan Blogspot atau Anda menggunakan CMS WordPress. Nah, itu terserah Anda ya. Kalau untuk Blogspot, Anda hanya membutuhkan modal itu sekitar $11 atau $10 per tahun. Jadi kalau dibagi 12 bulan itu berarti Anda mengeluarkan sewa untuk bayar domain itu $1 ya. Itu sangat murah. Kalau untuk hosting biasanya itu setahun Anda akan membayar sebesar $45 atau sampai $50. Sekitar 700 ya, 700-an. Jadi kalau dibagi per 12 bulan untuk hosting Anda habis sekitar 70.000 ya, 70.000 lebih lah, 70.000 ya. Di 10 bulan 700. Nah, itu kan sangat murah untuk kita mengolah aset digital kita. Oke. Di tahap awal Anda sudah membeli domain, sudah punya domain, apakah itu Anda mau custom ke Blogspot atau mau WordPress hosting sendiri, boleh. Oke. Ini saya anggap Anda sudah memiliki domain dan sudah memiliki hosting. Muncul pertanyaannya, saya harus menulis tentang apa, atau di istilah blogger dikenal niche apa yang harus saya mulai. Nah, ini pertanyaan ini sering saya dapatkan, sering saya jumpai, dan orang sering tanyakan langsung atau di forum-forum juga sering gitu. Oke. Ada beberapa niche yang sangat menarik, ada 10 topik, terserah Anda mau niche yang mana. Niche kalau saya pribadi melihat Indonesia yang sangat luas, penduduknya tidak semua mendapat akses atau pengetahuan terhadap sesuatu apa mereka pengen tahu, itu susah mereka mencarinya. Akses utama mereka adalah internet. Jadi mereka segala sesuatu itu mereka akan cari di internet. Ini menurut saya niche yang sangat bagus karena di Indonesia ini pertumbuhan penduduknya terus meningkat dan mereka akan terus mencari seperti kata-kata, bagaimana cara, panduan. Nah, itu topik niche ini akan lahir terus dia, kita tidak habis ide untuk menulisnya. Oke. Untuk cara itu mari kita lihat apa yang rakyat Indonesia cari yang belum memiliki pengetahuan sama sekali, dan ia menjadikan internet ini sebagai pintu gerbangnya untuk memperoleh ilmu atau knowledge-nya. Oke, ini caranya. Untuk kita melihatnya, kita ketikkan aja Google Trend. Oke. Kita ketik di sini cara. Oke. Ini cara ini dia stabil ya, stabil, query-nya stabil ini, Anda bisa lihat stabil, sangat stabil dalam 5 tahun terakhir. Oke. Dia tetap stabil. Nah, ini bisa jadi income bagi kita seorang blogger untuk terus-menerus dengan memperbaharui konten apa yang orang cari kita posting. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai seorang blogger, sebagai kita membuat blog kita itu sebagai aset digital. Oke, ini 5 tahun terakhir. Kata kunci cara. Ini caranya 5 tahun terakhir, cara daftar atau kerja. Ini keywordnya. Silakan Anda membuat konten dengan keyword ini. Silakan. Sebaiknya Anda harus menulis 500 kata minimal ya. Ada gambar 2 dengan targeting keyword. Oke, mari kita lihat untuk yang 1 jam terakhir. 1 jam terakhir, stabil ya. Nah, ini stabil.
Karena orang Indonesia ini untuk mendapatkan informasinya, apa yang mereka pengen tahu, mereka ketik di Google cara. Seperti ini. Karena apa nih istilahnya, penyamaan pengetahuan seluruh Indonesia itu tidak merata. Mungkin bagi sebagian orang di Jakarta tidak akan mengetik dengan kata-kata cara, tidak ada mengetik karena mereka ilmunya dan teknologi sudah hampir merata. Cuma sebagian daerah lain, ini ada Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak ya. Ini bisa dilihat nih. Dan ini adalah kita bisa sebagai amal jahiliyah untuk kita menulis apa yang kita punya, kita tulis. Kita lihat apa mereka cari. Ini temukan untuk melatih kecepatan internet, 3 cara. Ini keyword ini Anda bisa membuat satu postingan judul blog, satu judul ini. Nanti besok kita akan bahas cara merunut turunan keyword daripada yang ini. Cuman setidaknya ini bisa memberi gambaran kita bahwa orang seluruh Indonesia mengetik kata cara, inilah yang dicari mereka. Ya, sudah paham ya? Paham. Oke. Ini 1 jam terakhir. Mari kita lihat untuk yang sehari terakhir. Apakah sama? 1 hari terakhir orang mencari seperti ini. Minuman khamar. Salah satu dampak negatif dari judi, apa hikmah dalam hadis. Nah, ini adalah hal-hal yang sederhana, tapi dia tumbuh setiap hari. Jadi Anda itu satu blog, satu topik. Ini topiknya cara ya. Ini untuk penulisan di web. Jika Anda ingin mengkonvert di penulisan YouTube, bisa juga Anda buat channel apa gitu tentang cara. Kalau di YouTube sehari terakhir turun ya, nggak banyak kali. Cuman jika kita lihat 7 hari terakhir, ini stabil ya. Stabil dia. Stabil. Mari kita lihat keywordnya apa. Seperti ini. Kalau Anda memang pembuat konten YouTube, bisa mengedit beberapa teknik, membuat cara video yang kreatif, edukatif, Anda bisa menulis tentang ini, cara membeli, pelatihan prakerja, mengisi survei, lingkungan belajar. Nah, ini kalau kita tidak mengharapkan query dari Jakarta, tidak, karena kita mengharapkan dari query daerah-daerah yang itu memang mereka butuh. Nah, ini butuh mereka. Ibu kota ada walaupun tidak banyak, ada dari Aceh, ada juga nih. Jadi hal-hal sederhana bisa kita buat untuk aset digital blog kita. Kita lagi untuk gambar. Ya, ini kan bisa kelihatan nih cara menghijaukan lahan kosong, cara mendapatkan uang dengan cepat. Ya, hal-hal seperti ini bisa kita buat sebagai aset digital kita. Google Shopping cara. Jadi cara ini menurut saya sangat stabil dan bisa dijadikan niche blog kita yang khusus untuk membahas cara. Coba kita kembali ke web. Ini kita pilih semua kategori ya. Semua kategori bisa aja kita mengkecilkan untuk hobi misal. Hobi juga stabil nih. Cara tanam anggrek. Jadi cara itu aja kita bisa belah blog kita semakin kecil menurut hobi orang. Atau kita ingin buat blog tentang cara, tapi caranya lebih detail. Misalnya caranya tentang tadi kita buat ini tentang apa tadi saya ketik ya, tentang cara hobi misalnya. Ini kita hobi, jadi web kita itu caranya tentang hobi. Nanti apa aja tentang hobi kita tulis di sini. Cara tanam anggrek, cara kan hobi-hobi orang apa misalnya. Kita kan buat terus cara beli barang TikTok
Nah, ini termasuk hobi berarti ini ya. Itu yang 7 hari terakhir. Coba kita lihat 4 jam terakhir dari hobi. Ini dari Aceh nih. Cara menggambar kupu-kupu, cara membuat bingkai foto. Ini dia bisa kita lihat nih. Ini hal-hal sederhana kita bisa buat untuk web kita. Atau Anda malas menulis, Anda silakan buat video. Ya, stabil dia nih ya, stabil. Cara buat pesawat dari kertas. Jadi jika memang Anda tertarik untuk memulai dan membangun aset digital, cobalah hal-hal mudah, hal-hal yang sangat mudah aja dulu untuk Anda mulai dengan keyword-keyword yang ringan-ringan, seperti itu. Nanti kita akan bahas cara riset keyword lebih mendalam, pakai tool apa aja, nanti akan saya bahas step by stepnya. Jadi seperti kita ingin melihat 30 hari terakhir untuk YouTube, apa itu ya, masih sama. Kalau hobi kesenangan, kalau otomotif, ini internet nih lagi heboh dengan speed yang putus ya. Nah, cara membuat channel YouTube, juga ada hal sederhana ini orang tetap mencari karena pemerataan pengetahuan di Indonesia itu belum merata. Pintu gerbang pengetahuan orang bertanya hanya di internet, dan kebanyakan orang menggunakan Google. Ini harus kita pahami. Misalnya kecantikan untuk di YouTube belum ada ya. Coba di web, urusan web. Nah, ini untuk kecantikan. Jika kita memulai untuk topik tentang kecantikan, bisa aja kita ambil cara merawat rambut rusak, cara cerot batu. Untuk kontennya, jika Anda tidak sanggup menulis sendiri, beli sama penyedia konten. Anda beli, Anda posting minimal 500 kata, 1000 kata, seperti itulah. Jadi hal-hal sederhana bisa kita buatkan sebagai aset digital kita untuk jangka panjang. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komen. Nanti jika saya memiliki waktu luang, bukan sok sibuk, akan saya jawab step by stepnya. Yang penting mulai aja dulu. Apa yang mau Anda buat, mulai. Jangan tunda-tunda. Ataupun Anda tertarik untuk main konten di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, tentang cara atau istilah lainnya how to ya. Nah, jika Anda memang sanggup bersaing, kenapa tidak? Ini ada how to-nya untuk web, untuk gambar, untuk YouTube. Jadi Google Trend ini bisa Anda gunakan sesuai dengan keinginan kita, topiknya apa, semua bisa direkam oleh Google. Nanti kita akan bahas bagaimana mencari dari riset keyword dari yang berbayar. Nanti kita bahas. Tapi ini yang sederhana ini bisa sangat membantu kita dalam untuk meriset keyword terus menerus. Misalnya kita kurang ide nih, ketik aja di sini apa. Ini kita target negara Amerika tadi kan. Tadi kita menarget Indonesia, seperti itu. Kita hanya rubah-rubah aja, sudah selesai. Jangan lupa jika topik ini berguna,
Anda bagikan ke orang-orang jika ingin dia memulai usaha digital atau membuat blog. Silakan Anda share biar ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Silakan Anda share, jangan lupa Anda subscribe biar kita bisa mengenerate konten ini secara terus-menerus. Itu aja dari saya, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam.